Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku belajar sama-sama. Kali ini aku akan membahas tentang latihan soal dan pembahasan SKB Kemenkumham CPNS tahun 2019-2020. Sebelum lanjut, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ya. Thank you. Soal yang pertama. Dalam acara pemeriksaan pra-peradilan, hakim yang ditunjuk harus menetapkan hari sidang dalam waktu setelah diterimanya permintaan. A. 1 hari, B. 3 hari, C. 5 hari, D. 7 hari, E. 30 hari. Jawabannya B. 3 hari. Pembahasan. Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk harus menetapkan hari sidang acara pemeriksaan pra-peradilan. Jadi jawabannya adalah B. 3 hari. Lanjut soal yang kedua. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah menikah boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah. Hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal A. 160, B. 168, C. 171, D. 174, E. 182. Jawabannya adalah C. Pasal 171. Pembahasan. Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum dan Acara Pidana menerangkan bahwa yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah: yang pertama, anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah menikah. Yang kedua, orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Jadi, jawabannya adalah C. 171. Soal yang ketiga, hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia dilindungi oleh negara melalui sebuah undang-undang, yaitu A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000, E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2001. Jawabannya adalah B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pembahasannya, undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nomor 4. Dalam sebuah persidangan, hakim boleh menjatuhkan pidana apabila ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana berdasarkan sekurang-kurangnya alat bukti yang sah. A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, E. lebih dari 5. Jawabannya adalah A. 2. Pembahasannya, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Lanjut next, nomor 5. Hak seseorang untuk mengganti status kewarganegaraannya diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal A. 24 ayat 1, B. 24 ayat 2, C. 25, D. 26 ayat 1, E. 27 ayat 1. Jawabannya adalah D. 26 ayat 1. Pembahasannya, Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Lanjut soal nomor 6. Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk di lingkungan A. Peradilan Umum, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Peradilan Tata Usaha Negara, E. Pengadilan Militer. Jawabannya adalah A. Peradilan Umum. Pembahasan,
Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Jadi jawabannya adalah A. Peradilan umum. Lanjut soal nomor 7. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh ... dan menerima masa jabatan selama 5 tahun. A. Mahkamah Agung. B. DPR. C. Presiden. D. Menteri Hukum dan HAM. E. Menkom Polhukam. Jawabannya adalah C. Presiden. Pembahasannya, 9 hakim konstitusi yang menjadi anggota dari Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh Presiden. Jadi jawabannya adalah C. Presiden. Lanjut soal nomor 8. Dalam sebuah proses hukum yang berlaku, penyidik berkewajiban menyerahkan berkas perkara kepada A. Hakim. B. Ketua pengadilan. C. Panitera pengadilan. D. Penuntut umum. E. Kuasa hukum terdakwa. Jawabannya adalah D. Penuntut umum. Pembahasannya, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jadi jawabannya adalah D. Penuntut umum. Nomor 9. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan yang berlaku paling lama A. 7 hari, B. 14 hari, C. 20 hari, D. 21 hari, E. 30 hari. Jawabannya adalah C. 20 hari. Pembahasannya, perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari. Jadi jawabannya adalah C. 20 hari. Nomor 10. Dalam pembuktian dan pembuatan putusan hakim, alat bukti yang sah dan dapat digunakan meliputi di bawah ini, kecuali A. Surat, B. Keterangan saksi, C. Keterangan terdakwa, D. Keterangan penuntut umum, E. Petunjuk. Jawabannya adalah D. Keterangan penuntut umum. Pembahasannya, alat bukti yang sah antara lain yang pertama, keterangan saksi, yang kedua, keterangan ahli, yang ketiga, keterangan terdakwa, yang keempat, surat, yang kelima, petunjuk. Sekian dulu video dari aku ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share jika dirasa video aku bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum.